Hai, nama saya Brigita Naomi Cahyaningrum dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 6. Halo, nama saya Felisekar Herunitias dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 10. Halo, perkenalkan nama saya Helmina Maria Syahel dari kelas 12 IPA 5, absen 14. Nama saya R.A. Francisca Tiffany, nomor absen 28. Saya akan membahas tentang soal isomer dan reaksi kimia senyawa turunan alkana Sebagai nilai tambahan atau nilai pengayaan untuk ulangan bab gugus fungsi kemarin. Baik, di sini saya akan membahas soal tentang isomer. Di sini diketahui ada sebuah isomer, ditanya isomer fungsi dari senyawa di atas adalah syarat yang pertama harus kita ketahui untuk menentukan isomer fungsi. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, isomer yang diketahui di soal ini merupakan senyawa apa. Nah, di sini dapat kita lihat nih, di sini ada C berikatan dengan O. Ini menandakan senyawa alkanon atau keton. Nah, isomer fungsi dari senyawa keton atau alkanon itu sendiri adalah alkanal. Nah, jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita hitung jumlah C-nya. Di sini kita hitung. Jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah C-nya. Jadi, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Tadi syaratnya ya kita tulis. Nah, sekarang tinggal kita cocokin nih dengan opsi di jawabannya. Untuk opsi A, dipropil ether. Jelas bukan ya, karena ether bukan merupakan isomer fungsi dari alkanon ini sendiri. Isomer fungsi dari alkanon ini sendiri adalah alkanal, senyawa alkanal. Nah, terus yang kedua, ada 3 heksanon. Jelas banget bukan ya, karena nggak mungkin dong senyawa alkanon, isomernya juga senyawa alkanon, nggak mungkin. Jadi, coba, berarti salah ya. Untuk opsi C sendiri, kita lihat. 2,2 dimetil butanal. Ini memenuhi syarat nih yang pertama, merupakan senyawa alkanal. Tapi kita lihat dulu nih jumlah C-nya ada berapa. Dimetil. Metil itu C-nya ada 1. Kalau di berarti ada 2. Di sini ada kata-kata butanal. Buta itu berarti C-nya 4. Berarti jumlah C-nya di sini ada 2, di sini ada 4, berarti jumlah C-nya di sini ada 6. C-nya 6. Berarti jawaban yang paling benar adalah opsi C. Nih, kalau misalnya masih belum paham, kita coba opsi yang D. Ada 2,2 dietil butanal. Butanalnya benar nih senyawanya, karena isomer fungsi dari senyawa alkanon adalah alkanal. Tapi kita hitung C-nya di sini. Dietil. Etil itu sendiri C-nya ada 2. Berarti kalau di C-nya ada 4. Butanal, berarti C-nya ada 4. 4 tambah 4, berarti sini jumlah C-nya ada 8. Sedangkan di sini, tadi setelah dihitung jumlah C-nya ada 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Jumlah isomer yang dimiliki oleh klorobutana C4H8Cl adalah: pertama, kita harus tahu isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, akan tetapi susunan atomnya berbeda. Ada beberapa macam isomer, seperti isomer posisi, isomer struktur, isomer fungsional, isomer cis-trans, dan isomer optis. Nah, dalam soal ini adalah senyawa haloalkana. Nah, berdasarkan faktanya, senyawa haloalkana hanya memiliki isomer posisi dan isomer struktur. Nah, mari kita cari isomernya. Karena di sini C-nya ada 4, kita buat dulu C4. Hanya 9. Kita misalkan Cl-nya di sini. H disesuaikan. Ini namanya adalah
1 chlorobutana. Kita coba cari isomer posisinya. Isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun posisi gugusnya ini ada pada kerangka yang berbeda. Kalau kita taruh di sini, berarti kan C seperti ini. Yang ini adalah namanya 2-chlorobutana. Kalau misalkan ini kita pindahkan ke sini, sama saja. Ini ada di posisi 2. Nah, sekarang kita cari isomer rantainya. Isomer rantai itu adalah yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka atau rantai karbon utamanya berbeda. Dari sini kita pindahkan. Rantai utamanya berbeda. Ini akan menjadi cabang. Penamaannya menjadi 1-chloro 2-metil propana. Bisa tidak kita pindahkan C-nya lagi? Bisa. Kita kita pindahkan yang memiliki nama 2-chloro 2-metil propana. Untuk soal yang pertama, tuliskanlah isomer senyawa keton dengan rumus kimia C5H10O. Pertama-tama, senyawa keton itu artinya gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil atau OC yang terhubung dengan 2 atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Nah, senyawa apa aja yang isomer dengan C5H10O ini? Yang pertama, kita bisa membuatnya lurus. Gugus karbonilnya bisa ditempatkan di mana saja. Saya akan menempatkannya di sini karena sudah berikan dengan gugus karbonil, tidak perlu diberi H lagi. Sini kita beri H karena di ujung CH3, sini juga CH3. Karena dia mengikat 2, maka di sini adalah CH2, sini juga CH2. Nah, namanya gimana? Kita pertama-tama akan memberi nomor dari kanan yang mendekati gugus karbonil. Nah, namanya adalah untuk IUPAC-nya, dia namanya 2-pentanon. Untuk trivialnya namanya adalah metil propil keton. Untuk senyawa selanjutnya kita bisa buat seperti ini. Untuk yang ini saya tempatkan gugus karbonilnya di sini. Maka di sini CH3, sini juga CH3, CH2, CH2. Maka
namanya adalah, karena di sini sama etil dan di sini etil, maka dari mana saja boleh. Namanya adalah 3-pentanon. Lalu untuk trivialnya adalah dietil keton. Selanjutnya kita bisa membuatnya dalam bentuk CH3 CH. Sini akan saya beri cabang. Lalu di sini gugus karbonilnya. Untuk penomorannya kita nomorkan dari yang mendekati gugus karbonil, maka ini dari sini. Apa namanya? Untuk IUPAC-nya namanya adalah 3-metil 2-butanon. Lalu untuk trivialnya adalah metil isopropil keton. Inilah senyawa yang isomer dengan rumus kimia C5H10O. Lalu untuk soal isomernya, di sini ada C2H4O2. Berapakah isomernya? Jadi dari C2H4O2 itu kita temukan asam karboksilat dan ada esternya. Untuk asam karbosilatnya kita temukan 1, untuk esternya ada 2. Untuk isomernya sendiri ada C H3 C berikatan dengan O dan OH. Ini adalah isomer. Yang keduanya ada kita buat H, di sini C berikatan dengan lengkap O, O dan CH3. Ini adalah isomernya. Jadi untuk total isomernya ada 3 isomer. Kenapa ada 3 isomer? Isomer karena asam karboksilat dan ester adalah isomer gugus fungsi. Jadi totalnya ada 3 isomer. Selanjutnya, oksidasi dari suatu alkohol menghasilkan 2 pentanon alkohol tersebut adalah, untuk mengerjakan soal ini kita buat dulu rantai gugus fungsinya. Berarti ini pentanon ada 5 atom C. Kita buat dulu di sini. CH3 CH2 CH2 dan sini posisi gugus OH-nya terikat pada atom karbon yang kedua. Berarti di sini C diikat sama O, baru di sini CH2. Nah, berarti kurang lebih seperti ini ya untuk kita cari alkoholnya apa. Kita lihat lagi di pilihan. Yang A CH3, CH2, 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 OH. Ini menjadi alkohol primer. Lalu ini yang B, kita baca lagi, atom OH-nya ada di sini. Otomatis jadi alkohol primer. Untuk yang kita baca lagi yang E, E-nya itu
atom OH-nya ada di sini, otomatis jadi alkohol primer. Untuk yang B, kita lihat OH-nya di sini. OH-nya ada di rantai yang ketiga, berarti ini alkohol sekunder. Ada di rantai, posisi OH-nya ada di rantai ketiga. Kalau ini, kita lihat posisi OH-nya ada di rantai kedua. Posisi OH-nya ada 2. Berarti yang sama dengan posisi ini ada di pilihan opsi yang D. Jadi untuk soal oksidasi dari suatu alkohol menghasilkan 2 pentanon, alkohol tersebut adalah D. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal reaksi kimia senyawa turunan alkana. Di soal, senyawa alkohol yang jika dioksidasi menghasilkan alkanon adalah. Nah, seperti pada materi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa oksidasi alkohol yang menghasilkan alkanon merupakan oksidasi dari alkohol sekunder. Jadi tinggal kita lihat nih di opsi jawaban, mana yang merupakan oksidasi alkohol sekunder. Mari kita coba opsi yang A. Nah, untuk opsi etil 2-butanol. Nah, sekarang kita buat strukturnya ya. Nah, setelah kita buat strukturnya, seperti ini. Bentuk dari 3-metil 2-butanol. Nah, karena ini merupakan oksidasi, nah maka di sini ininya adalah O, oksidasi. Dioksidasi menjadi senyawa alkanon. Nah, bentuk alkanon ini ya. Nah, jadi kita lihat lagi merupakan oksidasi alkohol sekunder. Nah, kita lihat nih di strukturnya, bentuknya udah benar semua ya, sesuai yang diminta pada soal. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, 3-metil 2-butanol. Tentukan hasil reaksi oksidasi dari CH3 CH2OH. Nah, pertama kita identifikasi dahulu senyawanya. Karena ini mengandung gugus OH, maka ini adalah senyawa alkohol. Karena ini mengikat satu atom C, maka ini adalah alkohol primer. Kita tahu, apabila alkohol primer dioksidasi, maka akan menghasilkan alkanal. CH3 CHO yang namanya etanal. Alkohol primer yang ini adalah etanol. Nah, apabila etanol ini kita oksidasi kembali, akan menghasilkan senyawa asam alkanoat, yaitu CH3 COHO yang namanya adalah asam etanoat. Untuk soal selanjutnya, keton dapat dibuat dengan cara mengoksidasi. Kalau ini, keton itu bisa didapatkan dari hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, kalau di alkohol sekunder ini, dia tidak ada reaksi lebih lanjut lagi seperti pada oksidasi alkohol primer. Nah, contohnya seperti ini.
Di sini ada alkohol sekunder yaitu 2-propanol, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu dia dipanaskan atau dioksidasi. Maka di sini ada O. Nah, maka akan terbentuk menjadi 2-propanon. Rumus strukturnya seperti ini. Maka keton dapat dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol sekunder. Terima kasih kami ucapkan dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.